Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Sekecamatan Lampok dan Kecamatan Purwadadi, yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tak kurang apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kecamatan Lampok bahagia, bangga, dan senang dikarenakan kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa, Ustadz yang terkenal se-Indonesia, Ustadz yang kondang, dan beliau bisa berkenan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah Kecamatan Lampok. Sebagaimana ketahui bahwasanya Kecamatan Lampok merupakan perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah serta Kota Banjar. Dalam sosialisasi aktivitas kita sering menggunakan dua bahasa, baik itu bahasa Sunda serta bahasa Jawa. Tapi rata-rata pribumi kita Sundana biasa, Jawana biasa. Dan Lampok juga merupakan lumbung padi tingkat Provinsi Jawa Barat, bukan hanya sebatas Kabupaten Ciamis, tapi merupakan sumbangsis yang sangat luar biasa terkait pangan tingkat Provinsi Jawa Barat. Luas sawah kita sekitar 3.342 hektar. Ini sangat luar biasa yang tersebar di 10 desa yang ada di Kecamatan Lampok. Dan warga keseluruhan Kecamatan Lampok sekitar 57 orang, 25.000 perempuan dan sisanya laki-laki. Bapak Ibu yang saya hormati, kita yang ada di Kecamatan Lampok ada kisaran 18 pesantren yang tersebar di Kecamatan Lampok. Makanya dalam kegiatan keagamaan sangat antusias. Kami ucapkan terima kasih telah berkenan dan datang kegiatan untuk menghadiri kegiatan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya. Wabil khusus Bapak Kiai Muhammad Juhri selaku imam dan pengasuh di Masjid Jamilul Falah yang saya hormati, saya banggakan. Para kiai, baik kiai DKM maupun kiai musola, para ustadz dan juga ustadzah, para haji dan ibu hajah,
para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus aparatur pemerintah, ada Bapak Camat Kecamatan Lakbok atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan juga dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kecamatan Lakbok yang saya hormati, saya banggakan, Bapak dan Ibu hadirin yang sangat hebat, sangat luar biasa, selalu semangat, kepengen ketemu apa kepengen ngaji. Kayaknya penasaran kalau pengen ketemu jane. Dua-duanya kepengen ketemu juga kepengen ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para masyayikh, para ustadz, para ajengan, para kiai, para muallim, tuan-tuan guru, para habaib yang ada di Dusun Banjarharja, Kertajaya, Lakbok, Kabupaten Ciamis. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah beserta seluruh jajaran pengurus, hatur nuhun dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil yang hadir, yang mewakili, yang kita hormati, teman-teman dari Ansor, teman-teman Banser, Muslimat, semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kebersamaannya menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan nanti berkumpul lagi di surga. Saya datang bersama dengan istri saya tercinta. Kebetulan istri saya 3 anaknya. Anaknya Pak, anaknya ya Bu ya. Anaknya istri saya 3. Sultan, Akil, Mahir. Istrinya baru 1. Artinya yang satu ini rasanya tetap baru. Jadi tidak boleh bosan bodong. Tidak boleh bodong, bosan Jangan pernah bosan dengan pasangan, jangan pernah bosan dengan suami dan istri, karena setiap detik kebaikan yang dilakukan oleh suami dan istri mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bunita juga dari RD Production bekerja sama dengan Kosma Peduli Indonesia. Ada sedekah Al-Quran yang Al-Qurannya juga bukan Al-Quran murah mahal, isinya sama sebetulnya, tidak mentang-mentang mahal bak jadi ya, tak jadi tak. Nah itu malah jadi nggak bener. Yang mahal itu karena kualitas, karena Qurannya mau disebar. Jangan sampai 1 tahun udah hancur, jangan sampai 2 tahun udah lapuk, udah rusak. Kita berharap Quran yang ibu bapak sampai hari ini masih berjalan, dan insya Allah
kalau nanti ada yang dititip untuk didistribusikan, mudah-mudahan pahala orang yang membaca Al-Quran dari seluruh pelosok Indonesia, insya Allah sebagaimana janji Nabi, dikirimkan juga pahalanya oleh Allah untuk kita. Amin ya Rabbal. Buat ibu bapak yang ibunya udah meninggal, ayahnya sudah meninggal, kirimkan hadiah. Ya Allah, saya hadiahkan Quran ini untuk bapak saya, untuk emak saya. Pahalanya untuk mereka ya Allah. Biarlah saya dapat pahala birrul walidain. Nah itu kan ungkapan Uwais Al-Qarni. Uwais ini, ibu tahu Uwais? Uwais udah, itu bahasa Jawa. Uwais udah. Ibu tahu Uwais? Udah bukan. Uwais. Jangan-jangan Uwais itu yang dari Uwais ya. Jadi ada Uwais Al-Qarni. Ini yang biasa kita kenal, manusia yang tidak populer, tidak terkenal di bumi, tapi populer, terkenal di langit. Apa amalan Uwais Al-Qarni? Amalannya birrul walidain. Dia berbakti kepada orang tua. Kebetulan saat itu tinggal ibunya. Ibunya mau haji. Nih ibu-ibu di sini ada yang mau haji nggak? Mau haji apa mau Pak Haji? Mau berangkat haji? Uwais Al-Qarni punya ibu mau berangkat haji. Satu ketika dengar ibunya mau haji, Uwais mikir, duitnya dari mana? Ongkosnya bagaimana? Berangkatnya pakai apa? Hidup susah, mungkin masuk kategori miskin. Tapi permintaan sang ibu pantang ditolak. Berusahalah Uwais bagaimana ibunya kelak bisa berangkat haji. Akhirnya Uwais beli anak sapi. Nah kalau ini kan bapaknya tuh, bapaknya sapi gambarnya. Ini yang dibeli anaknya. Beli anak sapi ya. Tiap hari Uwais gendong anak sapi dari bawah ke bukit. Makan di bukit, dibawa turun lagi ke bawah. Tiap hari bolak-balik. Sampai orang-orang sekitar bilang Uwais udah stres. Kalau orang Ciamis bilang orang stres apa? Udah gelo. Ya, error. Masa sapi digendong-gendong? Bolak-balik tanpa terasa badannya Uwais besar. Apa? Seterak. Six pack. Wah. Ibu tahu six pack? Ya, kotak-kotak. Badannya kotak-kotak, SpongeBob. Kotak. Akhirnya karena badan sudah besar, tiap hari latihan gendong sapi. Kan namanya ibu-ibu, nenek-nenek makan kurus-kurus ya. Mana nenek-nenek di sini yang umur 70 ada nggak? Ada. Mana badan? Saya mau lihat badannya, saya biar ukur. Mana yang 70? Tuh, 1, 2. Ibu beratnya berapa kalau ditimbang? Pernah ke puskesmas? Atau ke mana nimbang? 6? 50. Beratnya 50 kilo. Wah, badan Uwais sudah gede. Katakan gendong emak berat 50 kilo. Ibu pernah digendong nggak sama anaknya? Kalau digendong suaminya? Ibu digendong apa dibanting tuh? Ibu GR asik digendong, ada dibuat dibanting. Pernah digendong sama anaknya?
Belum. Uwais latihan, badan besar, akhirnya emaknya digendong. Digendong kemana? Dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Dari Yaman ke Mekah, anggap deh jaraknya 1000 kilo, anggap. Walaupun lebih 1000 kilo. 1000 kilometer dari sini ke Jawa Timur berapa kilo? Ada kali ya? Ke Surabaya 1000 kilometer. Coba. Lebih ya Pak Ustadz? Tuh, dari sini ke Surabaya 800 ya Pak Ustadz? 800 kilometer. Udah kebayang belum? Dari sini ke Surabaya 800 kilometer. Bu, ibu coba ngomong deh sama anaknya. Nah, mau ke Surabaya, gendong. Coba, kira-kira masih ada nggak anak yang mau gendong emaknya? Ada? Udah, jalan aja sendiri. Pakai gendong-gendong kayak nggak tahu, saya juga capek. Gendong dari ruang tamu ke tempat tidur aja anak udah nggak mau. Gendong dari rumah ke pasar anak mulai malu. Malu punya emak jompo. Malu punya bapak jompo. Malu punya orang tua yang sudah payah sakit-sakitan. Dan merasa rugi kalau orang tua sakit harus mengeluarkan biaya. Waduh, ini orang tua sakit mulu, motor udah kejual, bentar lagi mobil, sebentar lagi rumah. Doa dulu dah, ya Allah kasih yang terbaik. Di hati mah mati mendingan kayaknya nih. Mulut kita bilang kasih yang terbaik ya Allah buat emak bapak saya. Jangan-jangan di hati kita meninggal itu yang terbaik buat keduanya. Bukan karena kasihan, tapi takut rumahnya habis, tanah kejual, sawah kena hadir buat nyelamatin orang tua yang sakit. BPJS udah gak nanggung karena mungkin plafonnya udah habis. Banyak anak yang rugi ngebiayain orang tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni berangkat ke Mekah. Begitu dia tawaf di depan Ka'bah, dia cuman bilang, ya Allah, masukkan emakku ke dalam surga, ampuni dosanya. Masukkan emakku ke dalam surga, ampuni dosanya. Tawafnya cuma itu aja yang diomongin. Doa ke Allah biar emaknya masuk surga, dosanya diampunin. Masuk surga, dosa emak diampunin. Emaknya heran. Wes, dari tadi kamu doa buat emak terus, biar emak masuk surga, biar dosa emak diampunin. Apa permintaan kamu? Apa kata Uwais? Ridhonya emak yang bikin Allah masukkan saya ke surga. Masya Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Simple. Saya nggak butuh, saya nggak perlu minta banyak. Cukup saya doa buat emak, biar dosa emak diampunin, biar emak masuk surga. Kalau emak ridho, Allah ridho. Masa Allah tidak masukkan saya ke dalam surga? Gitu aja. Karenanya Nabi ini kan visioner. Tahu visioner? Atas wahyu dari Allah, Nabi itu udah tahu apa yang kelak akan terjadi gitu di masa yang akan datang. Itu Nabi tahu. Visioner, jangkauan pandangannya itu luas ke depan. Makanya banyak hadis-hadis yang ternyata berguna dan manfaatnya baru tahu dan baru kita rasakan saat ini. Hadisnya udah dari 1400 tahun yang lalu, tapi kita kayak taunya tuh sekarang. Contoh, Bu, Ibu pernah periksa tangan Ibu, tangan Bapak pernah?
Kenapa Nabi kalau makan pakai jarinya, pakai tangan maksudnya? Set. Kenapa? Mungkin ibu bilang karena dulu belum ada pabrik sendok Pak Ustadz. Iya juga sih. Tapi kan pakai pelepah kurma bisa. Kalau cuma nyari mediasi nyendok kan bisa pakai pelepah kayu. Kan sekarang aja ada sendok kayu kan. Tapi Nabi pakai jari. Ternyata baru ngeh sekarang orang yang makan pakai tangan setelah dia cuci ya, maka proses pencernaan di dalam perutnya lebih cepat karena ada bakteri-bakteri yang mempercepat proses pembusukan makanan sehingga lambung kita, usus kita tidak sulit, tidak susah untuk mencernanya. Makanya orang dulu bilang, itu sayur jangan dikobok, nanti basi. Ada nggak yang nyendok pakai tangan, emaknya ngomel? Jangan pakai tangan, pakai sendok, nanti sayurnya basi. Prakteknya orang tua kita udah tahu, ilmunya baru paham. Tapi 1400 tahun yang lalu Nabi udah menyampaikan. Coba, kalau bukan karena wahyu petunjuk dari Allah, dulu belum ada universitas, belum ada sekolah, tahu dari mana Nabi ilmu begini? Makanya buat yang masih gadis, ada yang masih gadis di sini? Jangan gampang dipegang-pegang, takutnya basi. Begitulah pahala. Nah, balik lagi nih ya. Begitulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ada satu ketika seseorang kehilangan ibunya. Ya Rasulullah, ibu saya wafat, ibu saya meninggal. Kira-kira kalau saya bersedekah untuknya sampai apa enggak? Kata Nabi, sampai. Sedekah apa yang terbaik? Air sumur setiap hari untuk kita, untuk emak kita, untuk bapak kita. Enak nggak? Jadi orang Islam itu enak. Nabi kita nggak pelit, Tuhan kita Rahman Rahim, ngasih 1 dibalas 10. Kalau kita kan gimana kalau ngasih 1? Kita ngasih 1 ke orang, besok diminta 10. Kemarin 1, masa 1 lagi? Pelit lu. Padahal kita ngasih. Tapi ngasih 1 ke orang, yang ada besok minta 5, besok minta 10. Sehingga ada istilah apa? Dikasih hati, nah itu minta jantung. Nah, urusan sama manusia begitu tuh. Ya gua baikin, dia yang nggak baik. Ya gua kasih jadi ngelunjak gitu ya. Tapi kalau ngasih Allah enggak. Kita kasih sekali, pahalanya berkali-kali. Nyumbang bangun masjid sekali, pahalanya setiap hari. Kita sedekah atas nama emak bapak kita, tiap hari emak bapak kita bergelimang pahala dan ampunan dosa dari anaknya yang mengerti arti cinta dan kasih sayang. Ibu saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal 2021 Pak. 11 Juli emak meninggal, 16 Juli ayah. Jadi 5 hari aja selang setelah emak saya, ayah saya meninggal. Saya nggak punya kakak, nggak punya abang, nggak punya adik, istri juga baru 1 kebetulan.
Bayangkan, nggak ada teman curhat, Pak Ustadz. Benar. Lagi COVID saat itu, istri saya di luar, anak saya di luar, saya selamatin. Jadi waktu itu kan ada istilah yang COVID diisolasi, keluar dari rumah. Kalau saya kebalik, saya bilang yang sehat keluar sono, cari tempat yang aman dan nyaman. Istri, anak saya, ART keluar. Saya bilang, jangan pernah keluarkan orang tua saya dari rumah ini. Menurut kita menyelamatkan, jangan-jangan di hatinya tersinggung lagi. Rumah gue kenapa gue disuruh keluar dari sini? Akhirnya anak istri saya keluarin. Saya di situ nemenin. Saya temenin bapak saya temenin emak saya suapin, saya kasih obat. Bukan saya nggak takut saya. COVID-19 ya, waktu itu kategori Delta. Ya, yang mematikan tuh, takut saya, apalagi istri saya masih muda. Takut, namanya mati, siapa sih yang nggak takut? Takut belum siap dikuburnya gitu loh, takut belum sanggup jawab pertanyaannya, takut. Tapi karena demi emak bapak, biar dia jangan sedih, jangan marah, jangan tersinggung, saya doang satu-satunya anaknya, saya rela, tapi jangan diikutin ya, ini mas saya gitu loh. Takutnya ntar harusnya pakai masker, tapi saat itu saya khawatir kalau saya pakai masker, saya pakai APD, nanti emak bapak saya tersinggung. Lu sama orang tua geli, kan orang tua begitu sensitif. Lu maaf, gua cebokin aja gua nggak jijik, lo mandiin gua pakai masker, pakai APD. Saya cuma takut begitu doang, takut hatinya tersayat. Akhirnya saya nggak pakai masker, saya nggak pakai APD, udah saya cium ya, saya mandiin, saya kasih pakaian, saya kasih vitamin, saya beliin apa yang dia suka, makanan-makanan. Takut. Tapi subhanallah ya, sepanjang saya merawat orang tua saya di tengah COVID Delta itu, saya kan selalu cek itu tuh, apa namanya dulu? Swab hidung. Ibu kalau di swab waktu itu mulut doang ya? Hidung juga ya? Jadi swab mulut, swab hidung, karena hampir seminggu sekali kalau syuting itu harus di swab. Bahkan kalau syutingnya 2 studio, itu nggak mau tahu tuh studio yang berikutnya ya swab lagi, padahal baru kemarin, nggak mau tahu, swab lagi aja. Jadi seminggu itu saya di swab bisa 2-3 kali tuh, colok sana colok sini. PCR ya, program colok rongga apa aja dicolok-colokin, tapi demi menjaga kesehatan kita dan orang lain. Subhanallah, alhamdulillah, nggak ada tuh saya terkena COVID, alhamdulillah. Nah, begitu mulai parah, bawa ke rumah sakit, masuk ke ICU, ibu saya duluan, 5 hari kemudian ayah saya. Ada satu obat yang dokter bilang kalau mau sehat obatnya mahal. Waduh, cerita mahal kalau di rumah sakit lumayan nih. Berapa satu ampul? Satu ampul kan disuntik tuh ke dalam tubuh. Saya punya bapak saya butuh 23 ampul. Satu ampulnya 60 juta. Mahal. COVID itu, aduh, nyawa hilang, duit hilang, kaya bisa hilang juga. COVID. Saya beli dok. Waktu itu hampir total obat 1,5 M. Beli buat orang tua. Sampai di tanggal 16, harusnya jam 9 malam orang tua saya disuntik. Lagi masa menunggu jam 9, jam 7 kan datang obatnya, jam 8.05 meninggal. Jam 7 obatnya datang, Gamaras. Nah, cari aja tuh obat namanya Gamaras. Obat apa itu Pak Ustadz? Gamaras, namanya udah bingung gitu.
Begitu dicari, dapat jam 7 sampai jam 9 rencana disuntik, ya, tak, biar kuat kayak Iron Man. Nggak tahu tuh obat apa itu, katanya bisa begitu tuh Pak. Jam 8.05 meninggal. 1,5 M lewat. Nyesel nggak? Ya enggak, orang bukan ibu yang ngeluarin duitnya. Enggak, saya cuma nanya. Kenapa jadi ke saya? Saya nanya, ibu kalau jadi saya, ibu nyesel nggak? Kata ibu, enggak, untung saya nggak jadi bapak. Mungkin kalau saya nggak beli, saya lebih nyesel. Ternyata begitu nggak beli, meninggal juga, itu lebih nyesel. Ya Allah, cuman perkara uang 1,5 miliar aja, nyawa orang tua sampai melayang. Tapi kalau ini, ya, yang penting sudah usaha. Kalau nggak dibeli, mungkin nyeselnya seumur hidup tuh. Kok ingetan terus, kenapa? Cuman begitu doang aja nggak mau beli, kenapa? Nah, banyak anak yang hari ini, jangankan 1.500.000.000, 50.000 aja orang tuanya datang minta duit, marah anaknya. Minta beras, ngomel mantunya. Tuh lihat tuh, emak lu tuh. Datang ngabisin beras tuh. Habis ngambil beras, ngambil lauk nih. Habis lauk, ntar minjem duit nih. Kelakuan emak lu tuh, emak lu. Indung siak. Gak ada di sini. Jadi di sini gak ada yang sia-sia. Alhamdulillah. Bapak aing. Bapak aing, oh ayah. Oh, KDM eta mah. Bapak aing maksiat. Ya, bayangin. 50.000 sebulan sekali nggak bikin miskin. Diomelin, dicaci maki. Sekarang udah nggak ada. Mau ngasih 1 miliar juga mau bikin apa di kuburan. Orang tua kita mah udah happy. Orang kita tiap sholat kita doain. Habis rapi, zikir, wirid, minimal ada Fatihah, malam Jumat kita baca Yasin, ada acara-acara kebaikan kita sedekah nama dia. Nah kita nih bagaimana? Saya bilang, akhirnya kami berangkat ke Jawa Timur, pergi ke Malang, ada pesantren namanya An-Nur 2 Al-Murtado. Pengasuh-pengasuhnya tuh dari Lirboyo, dari Peloso, pesantren tua tapi luas. Nah insya Allah doain biar kami kuat, anak kami kuat. Bulan Juli ajaran baru ini, anak kami yang kembar Akil Mahir kami masukkan ke dalam pondok pesantren. Umurnya baru 7 tahun, kelas 2 SD. Oh sedih ya, sedih. Nangis, pasti nangis. Anak juga nangis, sedih. Tapi mau bilang apa? Siapa yang jamin besok saya bakal didoain? Ini yang hidup aja jangan-jangan duluan yang hidup daripada saya nih. Ya kalau saya ngarep gitu, kalau saya meninggal didoain kalian yang hidup. Saya lihat umurnya kayaknya Tuhan yang di sini. Jangan-jangan duluan lagi. Terus saya ngarep kemana? Ya walaupun bisa aja saya duluan nganterin yang di depan ke kuburan. Suami jaminan nggak kalau istrinya bakal doain? Nggak jaminan. Istri, kalau meninggal jaminan nggak suaminya bakal terus doain? Kompak nggak? Padahal hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, cari duit bersama, tapi nggak saling yakin ya. Gue mah gak yakin kalau meninggal suami gue masih doain. Kata suaminya, apalagi gue hidup aja disumpahin terus, bagaimana gue meninggal? Gembira banget. Iya bener kan? Gue hidup aja disumpahin, apalagi gue mati. Siapa yang jamin?
anak soleh, cirinya doain emak bapak. Itu jaminan Nabi, bukan jaminan soulmate. Kalau soulmate masih jaminan mutu. Mutu bisa jadi muka tua. Tapi kalau Nabi yang jamin waladin soleh, udah pasti, itu mah pasti. Makanya di kategori ini suami soleh nggak masuk, istri solehah nggak masuk. Sebab istri solehah lagi hidup, begitu laki meninggal bisa solehot. Udah jadi janda, solehot. Gak percaya. Oke, kita tes ya. Awas lo, jujur. Pak, setuju gak kita tes, Pak? Kita tes ya. Oke, Bu, sayang sama suami. Ibu kalau duluan ditinggal wafat oleh suaminya, saya tanya dulu nih, pilih ibu yang duluan meninggal apa suaminya? Wah, dari situ. Dari situ aja udah tahu. Kompak, suami aja yang duluan. Oke. Kita gak pernah tahu di doa di antara kita di mana yang paling minta duluan deh. Oh. Udah kesel. Yang kedua, kalau ya. Kalau suami meninggal duluan secara fikih, ibu kan jadi janda, betul? Betul? Boleh nikah lagi? Boleh nikah lagi? Kira-kira ibu mau nikah lagi apa enggak? Oke, jawabannya kompak, enggak. Saya tanya. Tiba-tiba datang laki-laki yang ganteng, cakep, duitnya banyak, punya perusahaan. Ibu yang tua dibikin oleh Allah, si laki ini ngeliat bak bidadari muda yang cantik, datang melamar, ingin menikahi ibu. Terima? Enggak pakai 5 menit. Enggak pakai 5 menit udah berubah. Mau kawin lagi? Enggak. Datang cakep melamar mau ngawinin, terima? Terima. Secepat itu manusia berubah. Makanya dalam kebaikan Nabi bilang badiru bil a'mali sholihah. Kalau sudah melihat ada kebaikan, badiru, cepat-cepat. Kenapa? Perubahan manusia itu cepat, lebih cepat daripada kilat. Cepat. Baru gini, ya Allah istriku cantik banget. Cantikan dia. Cepat gitu. Namanya hati, ya. Kolbun, sesuatu yang bisa berubah, gampang berubah, cepat berubah. Maka saat kita melihat ada kebaikan depan mata, saat hati terdorong, jangan tunda. Jangan sampai setan nyalip. Tahu nyalip? Ya, kita bilang nanti saya mau kurban, saya mau nabung tanggal sekian. Tahu-tahu setan nyalip. Ingat tanggal sekian bayar pinjol. Ingat bayaran anak sekolah mahal. Kata setan, ingat. Kalau nggak nabung, ntar suaminya pergi, dari mana duitnya? Bener juga, demi maslahat nggak jadi kurban. Berubah, tetap pakai dalil demi maslahat. Awas. Maka badiru, cepet-cepet. Begitu ada dorongan, saya mau nih 3 juta, saya mau nih 1 juta, saya mau 100.000 lagi. Karena mau perkara 1.000 perak aja kalau udah disalib setan, keluar 1.000 aja milih yang robek ke masjid. Baru nih habis lebaran, yang robek ada nggak? Yang robek aja deh taruh buat pembangunan. Bisa begitu. Nah, maka manfaatkanlah kebaikan. Sebagaimana hari ini saya ingin mengajak kita semua perhatian, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan kami semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.